Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wala quwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Nah, teman-teman sekalian, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena Allah lah yang telah menggerakkan lisan kita sehingga kita masih bisa membawakan lisan kita ini ke dalam kebaikan-kebaikan. Dan yang kedua kalinya, marilah kita bersalawat kepada Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah mengajarkan kita apa arti daripada sebuah keteladanan, apa arti daripada sebuah keteladanan yang bisa kita contoh kebaikan-kebaikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hadirin sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah nasihat singkat tentang pentingnya perkataan, pentingnya menjaga lisan. Yang di sini saya akan memberi penjelasan yang pertama tentang perintah menjaga lisan. Hadirin insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Maka sesungguhnya tidak ada sesuatu perkataan pun kecuali semua itu diawasi oleh malaikat atid dan raqib. Maka dari itu kita harus bisa memaksimalkan apa yang kita keluarkan dari lisan kita ini. Apakah perkataan yang mungkin memberikan manfaat kepada orang lain ataupun perkataan yang mungkin tersia-sia. Maka dari itu kita harus berpikir sebelum melakukan atau sebelum mengucapkan perkataan kita kepada orang lain. Karena semua yang keluar dari lisan kita ini akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Terus yang kedua yang saya ingin bahas yaitu bahaya lisan dalam hadis. Di dalam hadis Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim, bahwasannya orang-orang yang selalu berkata kebaikan, orang-orang yang selalu mengeluarkan perkataan yang baik, perkataan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan meridainya. Dan orang-orang yang selalu mengatakan perkataan-perkataan yang buruk, maka kelak Allah akan masukkan ke dalam neraka jahanamnya. Nah, itulah mengapa kita harus mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik saja, dan kita menutup dengan rapat perkataan-perkataan yang mungkin bisa melukai hati seseorang. Karena perkataan ini sangat besar pertanggungjawabannya. Maka tadi Allah menyebutkan jikalau kita tidak mengeluarkan perkataan yang baik, maka kita akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu berhati-hatilah kita. Terus yang ketiga yang akan kita bahas yaitu lisan sebagai cerminan hati. Maka ketika mungkin kita melihat seseorang mungkin yang selalu perkataan-perkataan yang baik, yang selalu mengeluarkan perkataan-perkataan yang mungkin bermanfaat bagi kita, maka itulah cerminan hatinya. Maka dari itu orang-orang yang beginilah yang harus kita dekati, karena dialah yang bisa menjadi penengah bagi kita, karena perkataan yang keluar dari lisannya akan memberi manfaat kepada kita. Terus yang keempat, bentuk ucapan yang harus dihindari. Nah, ini ucapan-ucapan yang mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali menjadi viral atau seringkali tidak lepas dari kehidupan sehari-hari kita. Di sini yang pertama adalah gibah. Gibah ini adalah kita mengunjing saudara-saudara kita. Maka tak heran ya, banyak di dalam Al-Quran itu ayat-ayat yang menjelaskan tentang gibah ini, bahwasannya banyak dampak negatifnya. Maka kalau kita lihat di sini dalam surah Al-Hujurat itu, kalau tidak salah ya, dalam surah Al-Hujurat, orang-orang yang selalu menggunjing saudara-saudaranya itu seperti memakan dagingnya sendiri. Terus yang ketiga ada namimah. Terus ada dusta. Dusta ini adalah berbohong. Nah, maka dari itu kita harus juga menjaga perkataan kita. Janganlah suka-suka berbohongnya, karena berbohong ini adalah sebuah keunggulan daripada iblis laknatullah alaih. Terus yang terakhir, perkataan yang bual atau perkataan yang sia-sia. Nah, kita sebagai seorang muslim haruslah kita menjaga perkataan-perkataan kita dengan yang baik-baik, sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, kalau mungkin kita tidak bisa
mengeluarkan perkataan-perkataan yang buruk, perkataan-perkataan yang baik, maka kita lebih baik diam. Nah, terus yang terakhir mungkin saya ingin memberikan nasihat bagi kita semua, bahwasannya kita sebagai manusia biasa patut untuk selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengeluarkan sesuai apa yang kita dengar yang baik-baik aja. Kita mengeluarkan lisan kita sesuai kebutuhan dan mengeluarkan lisan kita ini daripada hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang bisa memberikan pelajaran kepada orang lain. Maka dari itu sebagai seorang muslim yang baik, kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala lisan yang bisa kita manfaatkan dengan semaksimal mungkin. Maka dari itu, dengan menjaga lisan ini kita dapat banyak manfaatnya. Mungkin bisa memudahkan kita mengucapkan dua kalimat syahadah, mengucapkan syahadah ketika akhir kelak. Karena syahadah juga adalah perkataan yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kita. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.